Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Di sini ada kakak Ellen, ada kak Desi, ada kak Anita. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita angkat lagu pujian, 3 lagu pujian. Yang pertama Yesus Itulah, yang kedua Hati yang Gembira, dan yang ketiga Met Awal. Yuk kita nyanyi lagu yang pertama. Kita bangkit berdiri. Yang semangat ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Lagu yang kedua, Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagu yang ketiga, Met Awal. Met awal, bainias rohakon, sasada oh Yesus, dong aku tok-tok. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali, dipersiapkan Alkitab dan kidung jemaatnya, serta persembahannya. Shalom anak-anak, kini tiba saatnya kita untuk beribadah. Kita buka kidung jemaat kita nomor 3, kita nyanyikan hanya ayat 1. Kami puji dengan riang di kolong yang
Kita bangkit berdiri ya, anak-anak. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Silakan duduk. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 57. Kita nyanyikan ayat 1. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat. Adik-adik sudah hafal? Kalau belum hafal, mari kita sama-sama mengucapkannya ya. Ikuti Inang. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat untuk kita. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil bangkit berdiri. Dari Kidung Jemaat nomor 26, ayat 1 dan ayat 2. Orang
Kita akan berdoa untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita buka epistel atau ayat bulanan untuk kita. Ada yang sudah hafal? Kita buka dari apa ayat bulanan kita, anak-anak? Ya, Mazmur 50 ayat 15. Kita akan sama-sama membacanya. Sudah dapat ya? Mazmur 50 ayat 15. Kita sama-sama membacanya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289. Kita akan mengaku iman percaya kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkannya. Ikuti Inang, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357.
pengumuman untuk kita pada minggu ini. Shalom, Horas buat anak-anak semua yang terkasih. Tetap semangat ya, walaupun kita harus beribadah secara online. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa kembali beribadah di gereja, berkumpul bersama. Untuk sementara ini, pengumuman untuk kita bahwa minggu yang akan datang kita berbahasa Batak, disiapkan Bible dan buku indinya. Dan juga untuk persembahan anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah agar dikumpulkan ke gereja melalui persembahan yang diadakan di ibadah minggu siang ataupun bisa langsung kepada guru sekolah minggu. Buat anak-anak yang terkasih, Inang harap tetap beribadah ya, bukan hanya mementingkan mengisi absennya, tetapi ibadahnya dilakukan. Ya anak-anak ya, Inang percaya kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan untuk setiap minggu kita beribadah bersama. Untuk pengumuman yang akan datang ataupun ibadah kita minggu depan baik atas secara online maupun offline nanti akan diumumkan melalui grup sekolah minggu kita masing-masing. Demikian pengumuman untuk kita. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan hanya ayat 1. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami dan anak-anak sekolah minggu, sehingga kami dapat beribadah walaupun melalui online Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu mendengar dan melakukan firman yang akan kami beritakan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan buat kita hari ini, dibuka ya anak-anak Bibelnya, tertulis pada 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Inang baca, kalian ikuti ya nak ya, dibuka Alkitabnya. Datanglah seorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantung. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayanan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, Nabi Elisa adalah nabi yang menggantikan Nabi Elia. Setelah Nabi Elia terangkat ke sorga,
Lalu Tuhan memilih Nabi Elisa. Nabi Elisa melakukan perintah yang diperintahkan Tuhan Allah ya adik-adik ya, untuk membawa bangsa Israel. Nabi Elisa ini banyak melakukan mukjizat. Salah satunya teks khotbah kita hari ini yang tertulis pada 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Dengan 20 roti jelai dan sekantung gandum, dia memberi makan 100 orang. Pada saat Nabi Elisa kembali ke kota Gilgal, dia banyak menemukan kelaparan, kesusahan, penyakit, sehingga bangsa Israel tawar hati atau merasa ragu dan kecewa kepada Allah. Tetapi adik-adik, Nabi Elisa berkata, "Percayalah, Tuhan Allah akan menolong kita." Pada saat terjadi kelaparan, ada seorang Baal Salisah membawa roti hulu hasil sebanyak 20 roti jelai dan sekantung gandum. Dan itu diberikan kepada abdi Allah. Tetapi Nabi Elisa tidak memakannya sendiri. Dia memanggil hamba Allah tadi supaya memberikan 20 roti jelai tadi dengan sekantung gandum untuk dibagikan. Lalu adik-adik, mungkin gak adik-adik dengan 20 roti dan sekantung gandum untuk memberi makan 100 orang? Yang membagi tadi pun ragu adik-adik, tetapi Nabi Elisa berkata, "Segeralah bagikan, jangan ragu." Begitulah firman Tuhan. Lalu hamba Tuhan tadi membagikan ya adik-adik kepada orang-orang tadi, dan ternyata benar adik-adik, masih ada sisanya. Itulah adik-adik, jika kita yakin dan percaya kepada Tuhan, tidak ragu, pasti Tuhan akan menolong kita ya adik-adik ya. Jadi adik-adik, yang Inang mau katakan dalam teks khotbah ini, di dalam hidup kita ini kita tidak perlu khawatir. Seperti pada masa sekarang ya adik-adik, di masa pandemi COVID-19, pasti adik-adik sedih tidak bisa sekolah bertemu dengan teman-teman, tidak bisa ibadah sekolah minggu bertatap muka dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dan kawan-kawan sekolah minggunya. Tetapi kita harus yakin dan percaya semuanya akan berlalu dan akan kembali menjadi baik-baik ya adik-adik. Percaya kan anak-anak? Iya, anak-anak harus percaya dan yakin. Adik-adik, ada beberapa hal yang bisa kita ambil atau kita contoh dari Nabi Elisa. Siapa yang tahu adik-adik? Yang pertama adik-adik, dia turut dan taat kepada Allah. Yang kedua adik-adik, dia patuh dan dia mau berbagi. Di saat dia diberi roti, dia tidak mau memakan rotinya sendiri tapi dia berbagi kepada orang-orang lain. Yang mau Inang katakan di sini, adik-adik pun harus bisa berbagi ya anak-anak ya. Anak-anak sekolah minggu harus mau berbagi dengan saudara atau dengan teman-temannya. Di sini juga adik-adik ya, kita harus yakin dan percaya di dalam hidup kita ini ada penyertaan Tuhan. Kita harus yakin, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita saat kita di dalam kesusahan. Contoh misalnya di dalam sekolah ya adik-adik, nilai kita jelek. Tapi kita itu gimana ya, misalnya gini dek, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak berusaha. Nah itu pun tidak baik ya dek, aku udah berdoa kenapa nilaiku jelek, padahal aku percaya kepada Tuhan. Itu adalah kepercayaan yang pura-pura, tidak benar. Dia percaya di mulut tapi dia tidak mau berusaha. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dan yakin, tapi kita harus disertai dengan usaha. Ya dek, jadi firman Tuhan pada sore hari ini
cukup sampai di sini, bahwasanya di dalam kehidupan kita, kita harus percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Semoga pada minggu-minggu yang akan datang, kita dapat bertemu kembali, bertatap muka bersama teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik percayakan semuanya akan berlalu dan menjadi lebih baik. Amin. Sebelum kita selesai ibadah, kita berdoa ya anak-anak ya. Ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tadi telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu begitu indah Tuhan, sehingga membuat hidup kami menjadi berwarna. Di dalam kehidupan kami banyak persoalan yang kami hadapi Tuhan. Tapi dengan firman-Mu hati kami semakin kuat, semakin percaya. Kami yakin apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, semuanya akan menjadi baik seperti janji-Mu Tuhan, akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sore ini yang begitu luar biasa, membuat semangat hidup kami semakin percaya kepadamu Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan di dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa yang kurang sempurna ini. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 376 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita, adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita berdiri, kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui Yesus, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, tetap prokes ya, jaga kesehatan semua.